Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa ada dua alam yang berbeda. Dokter tidak paham tentang dunia klinik, yang ahli klinik mungkin bisa jadi pernah belajar ilmu kedokteran, tapi di masa lalu dua perkara ini bercampur. Maka ulama-ulama di masa lalu adalah dokter, dokter-dokter di masa lalu adalah ulama. Jadi mereka ini bukan hanya berbicara tentang resep-resep kimia, tetapi juga berbicara tentang psikologi. Jadi ketika kita bertemu dengan dokter yang paham psikologi seperti ini, mengerti agama, mereka akan berbicara dengan menyentuh batin lebih dahulu dan mengembalikan nilai tawakal kepada Allah. Obat ini hanya sebagai ikhtiar, usaha. Nah, tapi bagi dokter-dokter yang tidak ada sentuhan-sentuhan seperti ini, mereka betapa manusia ini dengan segala kemajuan pemikiran, peradaban dan capaian ilmu pengetahuan yang diraih, masih menyisakan banyak sekali pertanyaan yang jangankan jawaban, bahkan kisi-kisi dari jawaban itu pun belum mereka dapatkan. Wajar saja, karena berdasarkan keterbatasan ilmu yang kita miliki, para ahli telah membagi dunia ini kepada dua kategori, alam fisika dan alam metafisika. Yang bergerak di bidang fisika kita sebut ilmuwan, sedangkan yang bergerak di bidang metafisika kita sebut orang pintar ataupun dukun. Dan itu dua-duanya hampir bertolak belakang. Dokter dengan dukun itu seolah-olah musuh abadi. Nah, maka sekarang kalau ada penyakit, kita datang ke dokter lebih dahulu, tidak sembuh, datang ke dukun, dukun tidak mau tangani. Ada penyakit, datang ke dukun lebih dahulu, setelah lama di dukun, datang ke dokter. Kalaupun terpaksa ditangani, maka kita akan dicemooh lebih dahulu. Kata-kata cipaa. Nah, ini dua spesifikasi yang saling bertolak belakang. Padahal di dalam agama, kalau merujuk ke bahasa Arab, tidak disebut dukun, tidak disebut dokter, bahasanya disebut at-tibbu, pengobatan. Pelaku yang mengobati disebut at-tabib, tabib. Walaupun kosakata tabib juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, tetapi tabib bagi kita lebih cenderung kepada yang pengobatannya tradisional ataupun yang herbal. Kalau dokter yang berangkat dari dunia ilmu pengetahuan, dari kampus, kita panggil tabib, mereka tersinggung. Kalau dukun itu sudah identik mainannya adalah kemenyan. Ini pula persoalan kita. Kita mengklarifikasi, membagi-bagi sesuatu yang dasarnya dari bahasa Arab tidak dibagi. Semuanya itu disebut dengan pekerjaannya tibbun, pekerjaannya disebut at-tabib. Maka dalam syair para pujangga menyatakan, inna at-tabiba wal muallima kilahuma lam yamsaha inhuma lam yukrama. Sesungguhnya tabib dan guru, kedua mereka itu tidak akan memberikan saran dan nasihat bila mereka berdua tidak dimuliakan. Nah, dalam kapasitas ini guru kita muliakan dari dulu sampai sekarang. Tabib dulu dimuliakan, belakangan kemuliaan para tabib mulai berkurang, sekarang dicemooh akibat dari COVID ini. Ya, dulu sangat dimuliakan. Saya ingat di kampung saya dulu ada seorang, bukan dokter, hanya mantri saja, menenteng sebuah tas, dan bagi kami anak-anak kecil melihat beliau itu seperti melihat film horor. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu lengkap dengan jarum suntik yang tidak berganti-ganti. Setiap kali akan digunakan harus disterilkan dengan menggunakan alkohol lebih dahulu. Jadi saat beliau tembakkan alkohol tersebut, itu menjadi pemandangan yang sangat horor bagi kami dulunya. Tapi ternyata bagi warga masyarakat, orang-orang tua, beliau itu seperti malaikat. Beliau naik sepeda motor Vespa PX,
dimanapun motor itu diparkir tidak akan aman. Kenapa? Karena saat parkir ditinggalkan, dari dasar sepeda motor itu kosong saja, saat kembali sudah penuh bergantungan benda-benda di sana. Ada yang gantung pisang, buah-buahan lainnya, ikan, apa yang mudah bagi mereka. Kenapa? Karena profesinya diharapkan, kehadiran beliau itu diharapkan. Jadi bukan kita datang ke klinik, tetapi dokter ini yang mengunjungi orang sakit satu demi satu. Di alam itu berbeda. Ada alam fisika dan ada alam metafisika. Yang fisika tidak bisa disembuhkan oleh metafisika, dan metafisika tidak bisa disembuhkan oleh alam fisika. Masing-masing ada standarnya. Bainahuma barzakhul la yabghiyani. Antara fisika dan metafisika ini ada barzakh, ada pagar yang sangat kuat yang tidak saling berhubungan. Apa contohnya? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika ditanyakan kepada beliau tentang orang yang kesurupan, apa jawaban beliau? Kesurupan itu disebabkan oleh salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada jiwa yang lemah dikuasai oleh jiwa yang kuat. Bila pelakunya manusia, maka kita menyebutnya gendam ataupun semacam apa itu yang uya-kuya, dihipnotis. Itu yang pertama. Atau kemungkinan kedua, dilakukan oleh makhluk yang lain, maka kita sebutlah kesurupan. Dan kemungkinan kedua, kata beliau, percampuran dari zat-zat kimia tertentu. Percampuran dari zat-zat kimia tertentu menyebabkan otak tidak berfungsi dengan normal, menciptakan halusinasi, maka kemudian terjadilah yang namanya kesurupan. Untuk kategori pertama, kata beliau, kita nggak bisa datang ke dokter. Dokter tidak mampu menyembuhkan orang yang kesurupan. Itu tetap datangnya secara tradisional dalam standar agama dengan proses ruqyah. Dalam standar umum ya datang ke dukun, dijampi-jampi. Sedangkan yang kedua, itu dia akan sembuh datang ke dukun, karena persoalannya ada zat-zat kimia yang terakumulasi di dalam tubuh yang ternyata saling kontradiksi. Makanya orang yang sakit seharusnya langsung datang ke apotek beli obat, tidak harus bayar jasa dokter. Tapi masalahnya apotek hanya memberikan obat tetapi tidak mengetahui kondisi orang yang sedang sakit. Maka datang ke dokter dulu, diperiksa tekanan darah, diperiksa tekanan jantung, kemudian ditanyakan latar belakang penyakit, barulah kemudian diramu obat yang sesuai. Maka saat kita datang ke dokter ditanyakan umur, tapi saat kita datang ke apotek, perkara-perkara ini tidak pernah ditanyakan. Kita mau beli obat apa saja bebas, karena negeri kita negeri obat bebas. Beda dengan di negara-negara maju, kalau tidak ada resep dokter, apotek tidak akan jual, walaupun kita ancam dengan senjata. Tapi di negara kita lebih maju lagi, apotek itu bisa antar jemput pakai kurir. Kita tinggal telepon saja, diantar obat apa saja. Ini menjadi masalah bagi kita. Maka diramu oleh dokter. Ketika ramuannya salah, menyebabkan dampak yang lebih fatal lagi. Dulu ada seorang sahabat saya, sudah almarhum, 2 tahun lebih muda dari saya. Sakit, berobat di salah satu rumah sakit swasta di Banda Aceh. Entah perawatnya ini yang salah memberikan obat. Dari dasar penyakit yang lain, setelah minum obat itu tiba-tiba setengah badannya lumpuh. Barulah datang dokternya untuk melihat, ternyata obatnya itu salah kasih. Bayangkan, hanya gara-gara beberapa butir pil itu bisa melumpuhkan jaringan tubuh kita. Makanya pil ini bukan perkara main-main. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa ada dua alam yang berbeda. Dokter tidak paham tentang dunia klinik, yang ahli klinik mungkin bisa jadi pernah belajar ilmu kedokteran, tapi di masa lalu dua perkara ini bercampur. Maka ulama-ulama di masa lalu adalah dokter, dokter-dokter di masa lalu adalah ulama. Kita tahu sejarah kedokteran pertama modern dalam Islam itu diperkenalkan oleh Ibnu Sina, Avensin kata orang barat. Beliau yang menulis buku dengan judul Al-Qanun fit Tib. Secara harfiah terjemahannya Undang-Undang Dasar Ilmu Kedokteran.
Jadi mereka ini bukan hanya berbicara tentang resep-resep kimia, tetapi juga berbicara tentang psikologi. Jadi ketika kita bertemu dengan dokter yang paham psikologi seperti ini, mengerti agama, mereka akan berbicara dengan menyentuh batin lebih dahulu dan mengembalikan nilai tawakal kepada Allah. Obat ini hanya sebagai ikhtiar, usaha. Nah, tapi bagi dokter-dokter yang tidak ada sentuhan-sentuhan seperti ini, mereka mengabaikan unsur intervensi dari Allah Ta'ala, mengajarkan kita untuk percaya kepada obat. Jadi ini perkara yang sangat terbalik. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo